Shalom saudara, John Newton pernah berkata, jika suatu saat nanti saya di sorga, saya berharap akan menemukan 3 hal yang mengherankan. Pertama, bertemu dengan mereka yang saya tidak duga ada di sana. Kedua, merindukan mereka yang saya harap ada di sana. Ketiga, keheranan yang terbesar adalah menemukan diri saya ada di sana. Nah, perkataan John Newton ini saudara mengingatkan kita bahwa akan banyak hal yang tidak terduga ketika nanti Tuhan Yesus datang kembali. Ketika akhir zaman tiba dan ketika Tuhan Yesus datang kembali, Dia akan melakukan pemisahan antara yang Dia sebut sebagai lalang dan gandum atau kambing dan domba. Dan ketika saat itu tiba, apakah kita yang selama ini mengaku percaya kepadanya benar-benar sudah menjadi miliknya? Mari membuka Matius 13 ayat 24-30 dan ayat 36 sampai 43. Namun saya hanya akan membaca ayat 24b sampai 25 dan ayat 30 saja. Hal kerajaan sorga itu seumpama orang yang menabur benih yang baik di ladangnya. Tetapi pada waktu semua orang tidur, datanglah musuhnya menaburkan benih lalang di antara gandum itu, lalu pergi. Ayat 30. Biarkanlah keduanya tumbuh bersama sampai waktu menuai. Pada waktu itu aku berkata kepada para penuai, kumpulkanlah dahulu lalang itu dan ikatlah berberkas-berkas untuk dibakar. Kemudian kumpulkanlah gandum itu ke dalam lumbungku. Saudara, minggu lalu kita sudah merenungkan perumpamaan penabur yang menggambarkan kepada kita bahwa ada orang-orang yang pernah atau sering mendengarkan firman dalam kehidupannya. Mereka adalah orang-orang yang menyebut diri mereka Kristen, tetapi mereka sesungguhnya tidak benar-benar mendengar firman yang disampaikan dan dalam kehidupannya mereka tidak menghasilkan buah. Saudara, di dalam perumpamaan ini digambarkan tentang tumbuhnya lalang di antara gandum. Karena seorang musuh menaburkan benih di antara gandum. Dan sang tuan tidak mengizinkan hamba-hambanya untuk mencabut lalang itu. Tetapi membiarkan keduanya tumbuh bersama-sama sampai waktu menuai. Nah, lalang dengan gandum itu tumbuh saling melilit saudara. Sehingga mencabut yang satu akan membuat yang lain ikut tercabut. Lalang yang dimaksud di sini adalah sejenis rumput liar. Beberapa menerjemahkannya dengan istilah gulma, mirip dengan gandum, tetapi keberadaannya sangat mengganggu produktivitas daripada gandum itu. Nah, saudaraku, mungkin saudara pernah bertanya, mengapa Tuhan mengizinkan iblis bekerja dan mempengaruhi begitu banyak orang di dalam dunia ini? Mengapa Tuhan seakan-akan seperti membiarkan iblis bekerja? Nah, Tuhan Yesus telah datang ke dalam dunia. Dan Dia mengatakan bahwa kerajaan Allah itu telah datang dalam dunia melalui Dia. Lalu jika kerajaan Allah itu telah ada dalam dunia ini, mengapa Tuhan tidak mengalahkan iblis secara mutlak? Mengapa membiarkannya bekerja sampai sekarang? Saudara, dari perumpamaan lalang di antara gandum ini, kita melihat bahwa lalang yang ditabur oleh si iblis, yang disebut sebagai musuh di sini, diizinkan untuk tumbuh bersama-sama oleh si tuan. Menunggu sampai masa menuai tiba. Jadi Tuhan sudah mengetahui apa yang dilakukan oleh iblis saudara. Dan atas izinnya iblis dibiarkan oleh Allah. Ketika waktunya tiba, seluruh pekerjaan iblis itu akan disingkapkan dan dihakimi oleh Allah. Nah, kata waktu yang digunakan di sini memakai kata kairos. Berbicara tentang periode tertentu yang sudah ditentukan oleh Allah. Nah, Tuhan Yesus memberikan kepastian akan adanya penghakiman di akhir zaman nanti. Perumpamaan ini juga saudara memberikan gambaran di mana orang benar dan orang jahat itu hidup bersama-sama atau berdampingan di dalam dunia ini. Akan selalu ada namanya kejahatan yang berdampingan dengan kebaikan. Dan hal ini termasuk juga di dalam gereja saudara. Tidak semua orang yang rajin ke gereja, melayani, membaca Alkitab adalah orang Kristen yang sejati atau orang Kristen yang sungguh-sungguh. Ada di antaranya yang sebenarnya adalah Kristen KTP. Mereka yang hanya melakukan kegiatan agama seperti ritual atau tanpa hubungan dan pengenalan pribadi dengan Tuhan. Dan kita sudah melihat contoh-contoh hal ini di dalam Alkitab.
Ada Yudas Iskariot di antara 12 rasul. Ada Ananias dan Safira ketika jemaat mula-mula terbentuk. Ada guru-guru palsu dan pengajar-pengajar sesat di dalam gereja. Dan di dalam surat-surat yang dikirimkan oleh Paulus atau Petrus, Yohanes, Yudas, Yakobus, dan Ibrani, banyak sekali memberikan peringatan akan hadirnya guru-guru palsu atau penyesat di dalam gereja. Pemisahan antara orang Kristen sejati dan yang bukan akan terjadi di akhir zaman. Saudara, perumpamaan ini menjadi pengingat bagi kita untuk hidup dengan sungguh-sungguh, karena kelak Tuhan akan mengadakan penghakimannya. Ada yang menarik yang dicatat di dalam perumpamaan ini, saudara, di mana para hamba berpikir bahwa mereka perlu melakukan sesuatu supaya lalang itu tidak ada di antara gandum. Lalang atau gulma yang merusak, bagaimana mungkin dibiarkan hidup di antara gandum-gandum tersebut? Nah, lalang ini, saudara, adalah sejenis yang disebut dengan zizania yang dikenal sebagai gandum palsu. Ia tumbuh di antara gandum dan berpenampilan seperti gandum. Perbedaan di antaranya tidak mudah untuk dikenali. Dan para hamba berpikir lebih baik singkirkan daripada dia merusak yang lain. Namun sang Tuhan menjawab, biarkan mereka tumbuh bersama sampai masa menuai tiba. Dari jawaban ini, saudara, kita melihat bahwa sang Tuhan punya rencana dan pemikirannya sendiri soal lalang itu. Dan para hamba bukan orang yang diberikan hak untuk memusnahkan atau memberi penilaian. Sang Tuhan tahu apa yang akan dilakukannya. Dia yang menilai dan dia yang akan memberi penghakiman. Saudara, perumpamaan ini memberikan peringatan sekaligus penguatan bagi kita. Peringatan untuk introspeksi diri tentang bagaimanakah kehidupan dan hubungan kita dengan Tuhan selama ini. Ketika Tuhan mengadakan pemisahan dan melakukan penghakimannya, apakah kita ini adalah pengikutnya yang sejati? Apakah kita adalah gandum? Atau jangan-jangan adalah lalang yang hidup di antara gandum? Perumpamaan ini juga sekaligus menjadi penguatan bagi kita, bahwa nanti pada waktunya ketika Kairos itu tiba, Tuhan akan menghakimi dan iblis akan dikalahkan secara mutlak. Saat ini kejahatan dan kebaikan, orang jahat dan orang benar diizinkan oleh Allah untuk hidup berdampingan. Tetapi nanti pada waktunya semua akan disingkapkan oleh Allah melalui penghakimannya. Kiranya setiap kita hidup dengan penantian eskatologis ini sampai kedatangan Tuhan yang kedua kali. Amin.